Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah di video ini Israkul bakalan bahas alur cerita film nostalgia yang berjudul Inkheart yang dirilis pada tahun 2008. Film ini berdurasi 1 jam 46 menit. Nah singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang manusia yang memiliki kemampuan silver tongue atau lidah perak, di mana ketika orang ini membaca buku dengan suara yang lantang, tokoh-tokoh yang ada di buku itu akan keluar dan menjadi kenyataan. Tapi sayangnya setiap ada yang keluar pasti ada yang masuk. Dan pada saat itu, istri dari pria ini masuk ke dalam buku tersebut. Apakah ia dapat mengeluarkan kembali istrinya dari buku tersebut? Oke, nggak usah lama-lama lagi. Pusingkan filmnya. Sejak dulu kala, pendongeng telah mempesona pendengarnya dengan kata-kata mereka. Tapi di antara mereka, ada yang diberkahi kemampuan spesial, yaitu apabila membaca dengan lantang, ia bisa membawa tokoh ke kehidupan nyata, keluar dari buku dan masuk ke dalam dunia kita. Orang yang memiliki kemampuan ini disebut silver tongue atau lidah perak. Namun, sebagian besar lidah perak ini akan merahasiakan kemampuannya dan sebagian besar lainnya bahkan tidak menyadari memiliki kemampuan ini. Hingga akhirnya mereka menyesal karena terlambat mengetahuinya. Setelah pembukaan itu, terlihat seorang pria yang membacakan sebuah buku kepada istri dan anaknya yang masih bayi. Dan inilah film Inkheart. Film dimulai 20 tahun kemudian. Terlihat si lidah perak bernama Mortimer atau kita singkat saja Mo. Ia berada di dalam mobil bersama anaknya Maggie yang kini sudah dewasa. Mereka berdua akan menuju ke toko buku yang sudah tua. Di sini, Maggie masih bingung kenapa ayahnya selalu ke toko buku yang sudah tua. Mo pun hanya bilang bahwa itu adalah hobinya. Setelah itu, Maggie pun disuruh menunggu di luar toko dan Mo masuk ke toko buku itu sendirian. Di dalam sana, Mo tampaknya mencari sebuah buku, di mana buku itu telah dicarinya selama 9 tahun. Saat mencari buku di ruangan itu, Mo juga bisa mendengar suara-suara yang keluar dari buku-buku itu. Hingga akhirnya ia mendengar suara buku yang selama ini ia cari, dan buku itu adalah Inkheart. Kemudian di luar sana, Maggie dihampiri oleh seekor martes yang bernama Gwen, milik seorang pria yang bernama Dustfinger. Maggie pun kebingungan mengapa orang itu bisa mengenalinya. Kemudian Mo pun datang dan menyuruh Maggie untuk kembali ke mobil. Di sana, Dusty meminta Mo untuk memulangkannya ke dalam buku Inkheart. Tapi Mo tidak ingin melakukan itu, karena ia trauma dengan kejadiannya di masa lalu saat membaca buku itu. Karena Maggie penasaran, ia pun mengikuti ayahnya. Ia melihat Dusty meminta sebuah buku dari ayahnya. Tapi Mo langsung mendorong Dusty, kemudian ia kabur. Mo pun bertemu dengan Maggie dan langsung kabur menggunakan mobilnya. Nah, di dalam mobil, Maggie semakin penasaran dengan buku yang selama ini dicari ayahnya. Tapi Mo tidak ingin menceritakan itu sama sekali. Setelah itu, mereka pun pergi ke Italia di rumah nenek Maggie yang bernama Eleanor. Eleanor ini adalah orang kaya yang tinggal sendiri dengan ribuan koleksi bukunya. Eleanor sangat membenci ibu Maggie karena ia kira ibu Maggie pergi meninggalkan suami dan anaknya. Tapi Maggie bilang ke neneknya bahwa ibunya tidaklah seperti itu dan Maggie pun pergi dari meja makan. Setelah itu, Maggie pun masuk ke dalam ruang koleksi buku neneknya. Kemudian tiba-tiba Eleanor datang dan menyuruh menjauh dari ruang koleksi bukunya. Tapi karena Maggie punya wawasan yang luas tentang buku-buku, akhirnya Eleanor pun kagum dengan cucunya. Maggie pun meminta izin ke neneknya untuk membaca buku di ruangan itu. Ia pun diberikan buku The Wizard of Oz. Kemudian Maggie pun membaca buku itu sendirian. Tapi saat membaca ia merasa aneh, seakan ada sesuatu yang terjadi. Ia seperti mendengar suara keluar dari buku-buku yang ada di ruangan itu. Di sisi lain, Mo didatangi lagi oleh Dusty. Karena Mo tak ingin membantunya, ia pun bekerja sama dengan Capricorn. Capricorn ini adalah tokoh antagonis di film ini. Kemudian Eleanor pun memberitahu Maggie bahwa banyak orang di luar yang mencoba masuk ke dalam rumahnya.
Setelah itu, saat Mo datang ke ruangan buku itu, ternyata Maggie dan Eleanor sudah disergap oleh anak buah Capricorn. Di sini aku merasa sedih melihat buku-buku yang sudah dikoleksi Eleanor bertahun-tahun dirobek dan dibakar begitu saja. Ya, kalian bakalan tahu rasanya kalau kalian pengoleksi buku. Di dalam api itu, Dasvi mengambilkan buku The Wizard of Oz untuk Maggie. Setelah itu, mereka semua pun dibawa ke kastil yang berisikan karakter-karakter yang dikeluarkan dari buku Inkheart. Kemudian, mereka pun dibawa ke dalam kandang hewan-hewan aneh yang berisi buaya darat, serigala bermata merah, unicorn, dan monyet bersayap. Nah, ternyata mereka juga dikurung di dalam kandang itu. Mo pun menjelaskan bahwa hewan-hewan itu keluar dari buku-buku. Ia juga menceritakan kejadian 9 tahun yang lalu. Saat itu, Eleanor, nenek Maggie, pergi ke suatu pameran buku. Jadi, Mo, Maggie, dan ibunya menunggu Eleanor di rumah. Di malam itu, Mo membacakan buku Inkheart dengan suara yang lantang. Dan tiba-tiba muncullah Capricorn. Capricorn ini adalah seorang bandit yang kejam. Setelah itu, muncul Basta. Basta ini adalah ahli pisau yang merupakan anak buah dari Capricorn. Dan terakhir, muncullah Dustfinger, seorang pesulap api dengan kekuatan sihir. Di malam itu, Dustfinger lah yang menyelamatkan Mo dan Maggie dari kejamnya Capricorn. Nah, karena tokoh-tokoh dari buku itu keluar, hal itu mengakibatkan ibu Maggie, Resa, masuk ke dalam buku tersebut. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, Mo terus mencari buku Inkheart karena ia ingin mengeluarkan istrinya dari buku itu. Dan sejak malam itulah, Mo tidak pernah lagi ingin membaca buku dengan suara yang lantang. Mendengar cerita itu, Eleanor merasa bersalah karena selama ini ia menganggap bahwa Resa, ibu Maggie, sebagai wanita yang buruk. Setelah itu, mereka semua pun dibawa untuk menghadap kepada Capricorn. Di sana, Capricorn mempunyai seorang lidah perak yang bernama Darius. Selama ini, Darius lah yang ia gunakan untuk mengeluarkan semua anak buahnya demi membangun sebuah kastil. Namun, karakter dari hasil bacaan Darius tidaklah sempurna. Itu bisa dilihat dari anak buah Capricorn yang masih ada tulisan tertempel di wajah mereka. Nah, hal itu disebabkan karena Darius membaca dengan gagap. Setelah itu, Capricorn pun menyuruh Mo untuk membaca satu buku tentang harta karun. Awalnya, Mo menolak melakukan itu, tapi karena Eleanor dan putrinya ditawan, akhirnya Mo pun membacakan cerita itu. Setelah ia membaca cerita itu, koin emas pun berjatuhan dan membuat Capricorn menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba, seorang pria juga ikut keluar dari buku itu. Karena ada yang keluar, sebagai gantinya salah satu anak buah Capricorn masuk ke dalam buku itu. Setelah itu, Dasvi pun meminta hal yang sudah dijanjikan Capricorn, bahwa apabila ia membawa lidah perak ke hadapannya, maka ia akan dikembalikan ke dalam buku Inkheart. Namun ternyata Capricorn berbohong dan mengingkari janjinya. Ia pun membakar buku Inkheart tersebut. Dasvi pun mencoba mengambil buku itu, tapi anehnya tangannya ikut terbakar, padahal biasanya tidak bisa terbakar. Dan akhirnya buku itu pun hangus terbakar. Setelah itu, Dasvi pun pergi mengobati tangannya yang terbakar tadi. Ia diobati oleh wanita yang bernama Resa. Nah, Resa ini adalah ibu Maggie. Tapi kini ia kehilangan suaranya setelah keluar kembali dari buku Inkheart yang pernah dibaca oleh Darius. Kemudian, Resa pun memperlihatkan gambar suami dan anaknya kepada Dasvi. Dasvi pun menyadari bahwa Resa adalah istri Mo. Namun, Dasvi tidak memberitahu Resa bahwa ia mengenal Mo dan Maggie. Dasvi pun pergi meninggalkan Resa yang masih terantai di dalam dapur. Tapi ternyata Dasvi merencanakan sesuatu. Ia pun menyuruh Gwyn, hewan kecilnya, untuk mengambilkan kunci untuk Resa. Setelah itu, Resa pun berhasil lepas dari rantainya. Di sisi lain, Dasvi datang menghampiri Mo. Ia mengajak Mo untuk kabur dari kastil ini dan mencari salinan buku Inkheart ke penulisnya secara langsung. Nah, untuk kabur dari kastil ini, Dasvi pun menyuruh Mo untuk membacakan cerita badai di dalam buku The Wizard of Oz.
Setelah itu, datanglah badai topan yang mengacaukan kastil tersebut. Mereka pun berusaha untuk kabur dari kastil tersebut. Di sisi lain, terlihat Resa yang juga berusaha untuk kabur. Di sana, ia melihat suami dan anaknya. Namun karena ia tak punya suara, mereka pun tidak bisa melihat Resa. Saat di perjalanan, tak sengaja Daswi melihat Resa yang masih terperangkap di bangunan itu. Namun entah kenapa, Daswi pergi dan meninggalkan Resa begitu saja.